Ada yang mau berpendapat? Penting nggak? Hah? Apa akibatnya kalau misalnya udahlah nikah di tempat lain, yang penting saya praktik jamaah gitu. Gimana? Apa akibatnya kira-kira? Coba, apa akibatnya? Ada yang berani berpendapat? Edi mana Edi? Wah, oke. Alasannya udahlah, yang penting kan praktik jamaah. Soal nikah tuh nggak apa-apa di tempat lain. Gimana ya? Penting nggak ini agama Buddha itu dipertahankan melalui? Izin menjawab ya Roma. Penting karena ini kita kan udah minoritas ya. Otomatis kalau kita nggak pertahankan gimana nanti ke depannya gitu loh. Udah minoritas makin minoritas sendiri. Ya begitulah. Wah, tepuk tangan dong nih. Wah. Kamu jomblo nggak? Masih jomblo. Buka dong maskernya. Ini batuk. Oke. Ya kan yang namanya agama itu nggak cukup hanya soal ajaran dan praktiknya aja, tapi juga ada founder ya, tentu Sang Buddha sebagai foundernya, kemudian ada ajarannya, ada simbol-simbol keagamaan, ada buku-buku, ada kitab suci ya, terus ada wihara, itu kan bagian dari agama. Juga ada praktik ritualnya, ada pemeluk umatnya, dan ada signifikansinya. Agama itu mesti punya signifikansi. Jadi pemeluk atau umat, kalau tidak ada pemeluk umat agama ya susah juga. Gimana orang mau nantinya cetak buku dhamma, bikin wihara, bikin kelas-kelas dharma, ya lama-lama habis. Kayak yang terjadi di teman-teman penghayat kepercayaan. Ya penghayat kepercayaan kan karena tidak kemudian menginstitusi gitu ya, akhirnya kan lama-lama ya terkikis ya habis. Jadi makanya membentuk komunitas umat yang solid itu juga penting. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga lewat perkawinan ini. Sebenarnya mat ini saya tidak propaganda untuk nanti kalian harus nikah seagama, lalu kalau tidak seagama nanti wow masuk neraka. Tidak, nanti kita lihat. Saya tinjauannya tidak seperti itu ya. Kita lihat nanti yang materi berikutnya. Nah, pertanyaannya sekarang nih di dalam nih. Apakah jaminan kalau menikah seagama itu terus bahagia? Nah, siapa nih yang tidak tadi kita semangat banget tidak gitu? Ayo. Nah, nggak apa-apa. Nah, ini ada Via nih, nanti ini agak telat kamu Via. Oke, ya. Oke, izin menjawab Romo. Menurut saya apakah jaminan nikah seagama pasti bahagia itu belum tentu. Karena kebahagiaan itu kan ya ditimbulkan dari perorangannya itu ya, bisa menimbulkan kebahagiaan atau tidak. Kalau mungkin salah satunya tidak bisa menimbulkan kebahagiaan itu ya keluarga itu juga tidak akan pernah bahagia. Jadi balik ke orangnya sih, perorangannya. Bukan kalau orangnya itu mungkin kita sebagai agama Buddha bisa mempraktikkan ajaran agama Buddha, ya mungkin dengan mempraktikkan itu bisa bahagia. Tapi kalau misalkan tidak, walaupun nikah seagama juga belum tentu. Oke, bagus. Ada lagi yang mungkin pengalaman yang lain, nah, mungkin yang sudah sepuh juga boleh, Pak Bambang yang boleh loh. Atau Bu Kaliana Muta ya boleh loh. Bu Lili ya boleh loh. Ini sharingnya boleh. Sharing sama anak-anak muda loh, boleh loh. Pak Bambang. Terima kasih. Apabila menikah sesama agama, kemungkinan baik atau buruk itu tingkah laku perbuatan dia bisa melaksanakan dhamma atau tidak. Kedua, adanya beberapa gangguan perindaran manusia itu berbeda. Dan watak dasar itu yang menentukan bisa bahagia atau tidak. Terima kasih. Wah, tepuk tangan dong nih sesepuh memang sudah bersabar. Nah, yang bahagia juga Pak Bambang setelah beliau lama sakit dan kemudian bisa kembali lagi ke wihara itu satu kebahagiaan yang luar biasa juga bagi saya.
Coba kita lihat apa dasar teksnya dari Sang Buddha. Wah, ini kayak biar kayak kelihatan orang pintar ya pakainya bahasa Inggris ya. Ini kita ambil dari namanya Digajanu Sutta. Digajanu Sutta atau orang sering mengatakan itu sebagai Bhyagapajja Sutta. Tentang ini ceritanya tuh gini, ceritanya namanya itu Digajanu sama istrinya. Mereka ini orang yang taat sama Sang Buddha, ya. Beliau pengikut Sang Buddha, kaya, pokoknya hidupnya itu berkelimpahan dan bahagia mereka ini. Nah, suatu ketika mereka tanya pada Sang Buddha, kan biasanya kalau Sang Buddha itu kan mengajarkan tentang harus melepas kebahagiaan itu kan kebahagiaan duniawi, jadilah kalian tinggalkan semua kesenangan duniawi kan gitu ya. Biasanya kan Sang Buddha kan nanti orang tuh pikirnya kalau ketemu Sang Buddha itu mesti wah nanti disuruh melepaskan semua kebahagiaan duniawi. Jadi kayak orang Buddha tuh wah nggak boleh bahagia duniawi kayaknya. Nah padahal ketika ketemu dengan Digajanu ini, ketika Digajanu bertemu dengan Sang Buddha dan bertanya, Bante, kami ini perumah tangga yang masih menyukai kesenangan duniawi. Kami tinggal di rumah dengan anak-anak kami. Kami menggunakan perhiasan, menggunakan wangian, make up. Kita pokoknya bergelimangan harta benda gitulah. Dan dia merasa bisa nggak ini? Saya kan masih pengen seperti ini terus. Kira-kira bisa nggak ini tuh dipertahankan sampai nanti kami meninggal pun kami juga memperoleh hal-hal yang membahagiakan seperti ini. Makanya kan kalau di pernikahan-pernikahan itu sering dikatakan semoga kamu nanti bahagia dunia akhirat, gitu kan ya. Nah ini itu di zaman Sang Buddha itu juga sudah ditanyakan, kami itu bahagia tapi kami itu pengen bahagia berdua nih seumur hidup dan dunia akhirat. Nah, Sang Buddha dijawab, apa toh yang perlu dikembangkan oleh kami ini loh Sang Buddha yang supaya kami ini bisa bahagia sekarang dan yang akan datang dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang tuh gimana? Ini kebahagiaan duniawi. Nah, Sang Buddha menjawab Bhyagapajja atau Digajanu, ya, karena namanya tuh panggilannya ada Bhyagapajja dan juga Digajanu. Ada 4 hal yang bisa membawa kita pada kesejahteraan dan kebahagiaan di sekarang ini dan di yang akan datang atau dalam kehidupan mendatang. Apa itu? Kalau kita mau bahagia di kehidupan sekarang ini, sebagai pasangan suami istri itu kita perlu sama-sama saling bekerja dengan rajin, dengan pokoknya pintar golek duit, pintar cari duit, sama-sama. Sepasang ini harus pintar-pintar cari duit, punya inisiatif untuk gimana toh, pokoknya kreatif caranya mengembangkan uang. Jadi siapa bilang Sang Buddha itu tidak mengajarkan supaya orang itu nggak punya uang? Oh enggak, Sang Buddha, ayo sebagai seorang perumah tangga cari uang, dua-duanya kerja bagus, cari uang. Nah, kemudian yang kedua protection, yaitu setelah duitnya itu udah didapat, ya harus dijaga, diirit-irit. Kalau di Jawa namanya gemi setiti nastiti ngati-hati. Jadi harus pandai-pandai jaga duitnya ini, jangan wah lagi banyak uang sana. Anda harus pintar-pintar, dua-duanya ini harus pintar menjaga hasilnya ini loh. Kemudian punya sahabat-sahabat yang baik, ya kalyanamita. Nah, karena kalau nanti wah punya uang dikit sudah dikumpul-kumpulin, temennya ngajak inilah, ngajak itulah, pamer ini, pamer itu, ikut-ikutan habis nanti. Ya. Atau temennya ini suka judi, wah ikut, suka foya-foya ikut. Nah. Lalu balance finance sama jiwita, yaitu tahu diri, punya skala prioritas. Kemudian itu yang nanti kan kalau mengupayakan 4 itu nanti kan bisa bahagia. Nah kalau mau yang akan datang, kamu mesti sama-sama
ya, punya saling mempunyai keyakinan. Kemudian saling menjaga tadi perilaku. Kemudian ini apa? Generosity, dermawan, sama-sama dermawan, jangan pelit. Ya, harus suka memberi dan punyailah kebijaksanaan. Nah, ini kata Sang Buddha di dalam 3 Janu. Next. Nah, ini gambarnya lebih. Nah, jadi dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang itu Sang Buddha ngajari supaya kita itu utana sampada tadi. Utana sampada itu rajin, ulet, kreatif dalam mencari uang. Kemudian yang kedua, araka sampada itu harus pandai mengelola duit, hemat, nggak boros, pokoknya itu namanya araka sampada. Yang ketiga, kalyanamita, punya sahabat-sahabat yang baik, punya orang-orang yang support sistemnya bagus. Kemudian sama jiwita, harus tahu diri, punya skala prioritas. Kemudian kalau kamu mau bahagia yang berikutnya di akhirat gitu ya, punyailah sama-sama punya keyakinan. Makanya ini sering dikatakan sama sada. Nah, sama sada ini sering kali sekarang diterjemahkan sebagai satu agama, seagama. Padahal nanti kalau kita lihat tafsirannya ya tidak harus diterjemahkan satu agama, satu keyakinan. Kemudian sama-sama menjaga perilaku bermoral, sama-sama mempunyai kedermawanan, sama-sama mempunyai kebijaksanaan. Nah, dengan seperti itu keluarganya akan bahagia sekarang dan yang akan datang. Nah, itu kata Sang Buddha. Ya. Makanya ini teman-teman nanti kalau mau cari pasangan ya gitu ya, cari dulu pasangan ini yang nanti yang saya katakan pasangan yang ideal. Harus pasangannya tuh pintar cari duit. Nah, jangan yang pokoknya boros-borosan, kemudian suka judi, suka ini, wah habis nanti. Atau orangnya tuh nggak tahu skala prioritas. Nah, terus kemudian nanti harus cari yang sama sada, yang sama-sama perilaku bermoral juga, sama-sama dermawan dan sama-sama punya kebijaksanaan. Nah, ini dasarnya. Berikutnya, wah ini. Yang namanya cinta itu kadang ya sudah ya toh. Kalau banyak orang kalau sudah urusan cinta itu jadi BODO ya. Iya, kalau udah urusan cinta tuh wah. Ada orang bilang apa tuh? Tai kucing rasa apa? Wah, aku belum pernah makan. Iya. Katanya kalau udah jatuh cinta itu aduh mati logikanya. Makanya sampai ada orang bilang jangan menasihati orang yang lagi jatuh cinta. Mental semua deh. Dia itu lo kentutnya bau, enggak bagi saya wangi sekali. Keringat atau bau, enggak lah. Itu kayak parfumnya siapa parfum yang kelas atas nih. Wah, dia itu loh masuk rambutnya kayak gitu. Enggak, itu rambutnya tuh. Pokoknya bener-bener kalau orang udah jatuh cinta, saya pernah mengalami soalnya. Saya bisa cerita gini karena saya udah jatuh cinta itu belasan kali. Jadi ya dulu awal-awal mulai jatuh cinta tuh aduh, pokoknya makan nggak enak, tidur nggak enak, pokoknya hanya keinget-inget aja. Bagi yang belum pernah jatuh cinta kayak apa ya rasanya? Nah kadang-kadang kita ini sekarang kan kalau sudah jatuh cinta ya pinginnya kan mau menikah, kan dasarnya menikah kan dia cinta. Tapi di Indonesia ini kan realitanya soal menikah beda agama itu sekarang agak sulit. Sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu dulu masih dimungkinkan orang kalau mau menikah beda agama. Karena negara pada waktu itu ya tafsirannya negara itu hanya mencatat peristiwa perkawinan ya, dulu tuh pokoknya negara terserah kamu mau nikah dengan tata cara apa tuh monggo aja, negara nggak akan ngurusi. Nah, sekarang yang penting negara kalian udah saya catat nih, lalu karena apa dicatat itu nanti urusannya dengan kependudukan dan hak-hak sipilnya. Nah sudah banyak orang tuh dulu ini loh mau menjudicial review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 supaya pernikahan beda agama itu dipermudah. Dan sempat mudah, saya juga pernah sempat menikahkan yang beda agama.
Dan oke-oke aja, tidak ada masalah. Dulu di kantor saya masih mungkin sekitar beberapa ya sekitar 10 mungkin 7 atau 6 tahun yang lalu saya di kantor catatan sipil kota Yogyakarta saya lihat misalnya ada orang nikah antara kan diumumkan biasanya diumumkan antara ini saya lihat agamanya ada yang Kristen sama Katolik, Buddha sama Katolik, Buddha sama Kristen tuh masih oke. Nah jadi pada waktu itu sebenarnya wah lumayan lah masih bisa gitu. Cuma kemudian resiko tantangannya nih coba lihat sekarang ini next. Nah ini terakhir sekitar tahun 2023 Mahkamah Agung itu mengeluarkan surat edaran namanya SEMA, surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Itu tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Nah, sirna sudah deh. Saya masih ingat yang putranya Pak Santoso itu kan dulu menikah pakai dasar surat pengadilan menikah di Katolik dan di Buddha. Kemudian setelah disidang oleh pengadilan, nah putusan pengadilannya itu baru dicatat oleh catatan sipil. Itu masih boleh 2023 waktu itu. Tapi setelah keluar ini, sekarang catatan sipil nggak mau pokoknya, nggak mau mencatat kalau beda agama nggak bisa. Pokoknya harus satu agama. Dibuktikan dengan apa? KTP, KTP-nya harus sama. Nah, makanya sekarang juga banyak yang menggugat ini supaya KTP-nya itu nggak usah tulisin agama aja, digambarin jenis kelamin aja. Hebat ya, sampai ada orang protesnya kayak gitu. Wah, ya karena kan katanya yang punya kolom agama di KTP itu cuma mana? Indonesia sama Malaysia katanya, sama ya Malaysia ya. Dan itu saya lihat data itu hanya tahun 74, setelah tahun 74. Sebelumnya enggak ada. Nah, jadi ini terus nuduh sang Buddha terus piye nasib cintaku ini padahal aku udah jatuh cinta sama yang beda ya. Aku ya cinta sama agama Buddha tapi ya aku harus gimana ini? Mau tak tarik dia yo berat. Enggak tak tarik kok yo aku yang berat. Nah, gimana kalau sudah begitu? Gimana kalau sudah gitu? Ada yang mengalami ini? Atau aku mundur alon-alon gitu? Harus mundur alon-alon, mundur teratur gitu? Gimana ini? Wah ini nanti saya kasih clue-cluenya ini. Ini saya di terakhir nanti akan saya kasih tip-tipnya. Gimana strategi-strateginya? Ya. Oke ya. Kalau ini menikah beda agama, kira-kira apa sih menurut kalian kalau orang tuh menikah beda agama, nanti apa resiko-resikonya? Ada yang mau berpendapat? Coba, ada? Di sini kalau nanti kalian menikah beda agama, katakanlah negara boleh mencatat kalian beda agama. Apa resiko-resikonya? Nah, coba, silakan. Nah, moga. Wah, ini kalau ini sudah sharing bener, ini bukan hanya prediksi tapi sudah pengalaman ini ya. Moga. Perkenalkan dulu Bapak. Hartono. Pak Hartono. Pak Hartono. Ya. Hartono. Pak Hartono. Yang pertama kesulitannya itu kalau beda agama, kalau kita mau kebaktian. Oh, mau kebaktian ya. Saya pernah mengalami beda agama. Dan itu pertama-tama mungkin terjadi pergumulan ya, antara agama yang satu dengan yang lain. Dulu janjinya cuma sekedar formalitas, tapi setelah itu dipaksa lah. Wah ini tuh. Ya, dan itu kalau kita kebaktian ke sana, wah kita nggak tahu cara tuanya. Begitu juga dia ke tempat kita, jadi serba tidak enak. Dan itu waktu pemilihan untuk anak sekolah juga bingung.
mau masuk kemana? Agama ini dia tidak setuju, agama itu tidak setuju, terpaksa tahu di MIPA. Ini serius benar. Wah, ini luar biasa. Nuruti dia kita repot, dan nuruti tadi saya ikut diungkuri Pak. Jadi benar-benar menurut saya kalau kita mau menikah harus seagama, itu yang paling penting. Bagaimanapun juga. Terus untuk mengurus segala sesuatu susah kalau beda agama. Jadi mau tidak mau dulu saya kalah. Nah, ini orang Buddha sih ngalah orang Buddha. Enggak tegaan udah, orang Buddha. Betul. Pasti orangnya tuh enggak tegaan. Makanya kenapa sering yang kalau ada perkawinan udah gini, yang mesti kalah tuh umat Buddha. Orangnya enggak tegaan. Terlalu cinta kasih gitu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Hartono. Wah, luar biasa. Ini bukan yang tapi pengalaman real loh langsung. Tapi ada yang mau ngeyel, mau kontra juga boleh loh. Ada enaknya kok. Nanti kalau lebaran kan bisa ada dua-dua aja, lebaran di Waisak, lebaran di Natal misalnya, wah lebih habis duitnya. Ada yang mau berdebat boleh loh. Silakan. Wah asik ini. Ya, selamat malam Romo dan semuanya. Ya. Ini bukan kontra sebenarnya, cuman hanya mau sharing sedikit dari latar belakang daerah asal saya. Jadi saya itu aslinya emang dari Bandung, tapi keluarga itu dari Cibubur Kuningan. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar soal Cibubur Kuningan, di sana itu masih banyak penghayat kepercayaan Sunawiwitan, betul. Termasuk saya juga kan umat Buddha baru 1 tahun. Okay. Sebelumnya juga penghayat kepercayaan. Nah, kalau di kami justru pernikahan beda agama ini, jadi mungkin sedikit out of topic karena nggak bahas agama Buddha gitu ya. Cuman karena bahas pernikahan beda agama, jadi lumayan sering gitu di Cibubur itu. Dan sejauh keluarga saya dan tetangga-tetangga saya di desa Cisantana di Cibubur sana, itu pernikahan beda agama itu nggak pernah jadi sesuatu yang besar, bukan jadi suatu permasalahan yang besar. Karena apa? Karena sejak awal mereka itu sudah terbiasa akan perbedaan di keluarga, di masyarakat, di lingkungan gitu. Kalau kami ngelihatnya misalnya, saya dari penghayat kepercayaan misalnya dari Sunawiwitan, ketika misalnya saya nggak akan menikah ya. Cuman contoh misalnya, ketika saya pengen menikah gitu, dan misalnya calon saya adalah misalnya Katolik misalnya gitu. Nah itu tuh biasanya kalau di Cibubur, di Cisantana itu selama, karena mungkin kesamaannya gitu antara Sunawiwitan sama Buddhis, itu kayak kita dalam tanda kutip nggak ada dosa atau nggak ada apa ketika kita pindah atau menjalankan ritual agama lain. Nah jadi misalnya ketika saya menikah dengan Katolik gitu, itu di Sunawiwitan itu kayak ya udah, selama misalnya kita menikah beda agama, kamu misalnya sana ke gereja, saya misalnya masih Sunawiwitan, masih Buddhis gitu kan misalnya, dan nanti anak-anak kita itu nggak dikasih kayak oh kamu sih masuk ke Katolik atau diarahin ke Sunawiwitan gitu, itu nggak ada. Jadi kayak di kita kebanyakan itu memang komunikasi dari awal, dari sebelum menikah itu udah dikuatkan gitu. Jadi ketika menikah beda agama itu bukan suatu permasalahan gitu. Dan tapi ya memang kita harus lihat latar belakang sosial budaya juga gitu. Tadi kan di desa saya itu sangat multikultural itu gitu penduduknya itu. Jadi mungkin karena udah terbiasa sama perbedaan, jadi ketika bahkan saat menikah pun ketika beda agama itu bukan jadi suatu masalah gitu. Mungkin kalau keadaannya dibalik, misalnya di kota Bandung, di kota Cimahi gitu tempat saya, mungkin itu bakal beda lagi karena sangat jarang keluarga yang berbeda kepercayaan gitu. Itu bakal jadi suatu problem gitu. Apalagi ketika misalnya di desa saya Cibubur itu institusi keagamaan itu memang kurang berperan dalam hidup orang-orangnya. Ketika misalnya di Bandung
mungkin yang Kristen, yang Katolik, yang Muslim, mereka kan ada institusi, mereka ada komunitas yang saling menguatkan gitu, kayak gimana ya katanya, ya kita yang ayolah kita berorganisasi gitu, kita yang dalam tanda kutip benar gitu. Tapi di desa saya di sana itu nggak ada kayak misalnya orang Sundawiwitan yang ya udah kita sama organisasi Sundawiwitan aja, yang Katolik, yang Muslim. Nah, kita tuh keorganisasian itu sangat kurang. Jadi memang apa ya, karena hal tersebut jadi nikah dan agama tuh nggak pernah jadi permasalahan gitu. Kalau mau pindah agama pun segampang itu gitu di Cibubur gitu. Segitu aja mungkin. Makasih. Terima kasih, tepuk tangan. Wah, ini Mbak Dewi Kanti itu teman saya sama Mang Engkus, ya Mang Engkus Ruswana. Nah, itu teman-teman kita itu. Oke, ya itu sharing-sharing kita ya tentang menikah beda, karena ya ayah saya dan ibu saya pun juga beda agama dan hukum aja pada waktu itu di zaman-zaman tahun sebelum tahun 74 ya. Tapi setelahnya, wah ini institusi agama kuat sekali peranannya. Oke, next. Maka gimana ini yo? Wah, sampai kan kalau kita mau ekstrim ya. Ini yang dulu Bu Kaliana Kupa pernah tanya saya, kalau undangan Buddhis itu, undangan nikahan Buddhis itu pakai petikan, kira-kira petikan dari kitab suci apa yang sering dipakai ya biasa ini. Apabila dalam pengembaraanmu kau dapat menemukan seorang sahabat yang berkelakuan baik, pandai dan bijaksana, maka hendaknya engkau berjalan bersamanya dengan senang hati dan penuh kesadaran untuk mengatasi semua bahaya. Wah, itu persiapan itu ya teman-teman. Nanti kalau mau bikin undangan yang versi Buddhis, kayak gini. Tapi yang di bawahnya itu 329 tuh ya. Hebat juga ya. Kalau kamu nggak menemukan kayak gitu, udah tinggal aja. Kalau kamu nggak menemukan teman yang berkelakuan baik, tinggal aja loh. Jangan karena nuruti cinta terus langsung ikut-ikutan. Kan gitu kalau mau ditarik arah ekstrimnya kan. Cuma itu kan Dhammapada untuk para biku. Iya, betul. Untuk... Sebenarnya kalau nanti ini dicari akar-akarnya, ini kan sebenarnya untuk para biku sebenarnya pada waktu itu. Karena ini kan kisahnya tentang biku yang ribut itu, yang berkelahi. Tapi ini seringkali memang dipakai untuk undangan-undangan perkawinan Buddhis itu pakai ini. Pakai nomor 328. Konteksnya ya sebenarnya bukan untuk tentang perkawinan. Tapi ya it's okay lah. Kan yang penting kan kalau dapat teman, istri sama suami istri ya temen lah. Oke. Maka next. Nah ini kita lihat dulu sekarang. Ada pasangan ideal. Saya membaginya ada pasangan yang ideal, yang setengah ideal, yang seperempat ideal, dan pasangan tidak ideal. Yang ideal ya tentu pasangan sesama Buddhis. Tapi Buddhisnya catatannya atau catatan di bawahnya adalah pasangan Buddhis yang baik, yang dermawan, yang bijaksana, yang ganteng, yang punya duit banyak, yang berwibawa, tahu enggak berwibawa? Wih bawa uang, wih bawa mobil. Enggak lah ya, kriterianya 4 tadi. Ya. Sama sada, terus apa yang kedua? Sama sila, sama panya. Nanti dulu sama panya, sama caga, sama panya. Masih ada yang kelima, sama-sama cinta. Kalau nggak sama cinta gimana? Nah, tapi ya kalau saran saya sih sebenarnya yang penting adalah setelah dia Buddhis, cari dia Buddhis yang baik. Buddhis yang brengsek ada nggak kira-kira? Wah ada. Nyatanya orang Buddhis yang yang mungkin jadi penjahat ya ada kok. Yang pernikahannya bubar karena selingkuh ya ada juga loh. Ya, jangan dikira tuh orang Buddhis itu baik semua. Enggak juga ya. Namanya orang ya macam-macam. Nah makanya idealnya ya, kalau kita mau ini, karena kan kepentingan saya adalah menjaga tadi ya, menjaga agama Buddha. Jadi kita kan sepakat bahwa agama Buddha ini perlu kita pertahankan. Nah, makanya yang pertama, yang paling ideal adalah kita cari pasangan sesama Buddhis, yang Buddhis yang baik sekali lagi. Makanya kita perbaiki dulu, aku ini sudah Buddhis yang baik atau belum?
Aku ini sudah Buddhis yang dermawan atau belum? Aku ini sudah Buddhis yang bijaksana atau belum? Itu cari. Cuma kayak gitu susah ya. Susah nih. Nah, kalau susah ya cari yang setengah ideal, yang pasangan yang bijaksana. Ya, pasangan meskipun ini dalam konteks yang berbeda agama, mungkin kita mendapatkan pasangan yang berbeda keyakinan, tetapi yang berbeda keyakinan harus yang bijaksana, yang tidak suka memaksa, yang menghargai, yang toleran, yang orientasinya itu pada kebahagiaan bersama. Meskipun berbeda, tapi dia masih menghormati, dia menghargai. Dan saya ketemu dengan orang yang kayak gini, meskipun mereka berbeda keyakinan, berbeda agama, tapi mereka bisa bahagia, happy. Karena mereka saling menjaga, saling menghargai. Enggak kemudian terus upayain, kamu harus ikut saya, kamu udah. Ya ada kesini dia dianterin, nanti kalau pas kesana ya dianterin juga, tidak harus ikut ibadahnya. Nah ini cari yang kayak gini dulu. Kalau misalnya yang paling ideal agak susah lah, turunin dikit, jadinya 50% ya. Pasangan yang bijaksana. Yang seperempat ideal ya pasangan yang baik, pasangan yang kamu harus agama, tapi orangnya itu ya tetap perilakunya baik lah, nggak suka KDRT, nggak suka melanggar sila. Maksudnya sila itu ya orangnya itu nggak suka nyuri, nggak suka selingkuh, nggak suka mabuk-mabukan. Nah itu ya baik, meskipun agamanya berbeda. Karena ada juga tuh ada orang yang bukan Buddhis tapi dia juga bagus, ya tidak mabuk-mabukan, tidak bohong, tidak berzina, tidak mencuri, tidak suka kekerasan. Ada juga ada, tapi dia pokoknya kamu nikah tetap harus ikut saya. Ya, seperempat ideal. Ya. Yang tidak ideal yang ini, yang harus memaksa, pokoknya kamu harus ikut saya. Udah gitu suka bentak-bentak, habis itu suka nanti jelek-jelekin agama sebelumnya. Ya. Ada pegang depan, apa itu pegang depan, setan apa ngundang setan, ada kayak gitu. Ada loh, nggak boleh itu kesana, wah apa itu, kayak gitu. Nah ini yang nggak ideal. Makanya memang idealnya kita cari yang itu. Nah, makanya sekarang ini dari pengamatan saya, dan mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan kalau ini dari pengamatan dan beberapa model-model bagaimana kalau orang itu mesti menikah dengan orang yang berbeda agama. Gimana caranya? Ini saya bukan menyuruh kalian untuk menikah berbeda agama, tapi andaikan tadi sudah saya katakan idealnya kita cari yang sesama Buddhis. Tapi andaikan sudah dicari-cari itu ternyata kok kita tetap ketemunya sama yang bukan Buddhis. Nah ini kalau kita punya sada yang kuat dan kondisinya memungkinkan, ini ya, kalau kita dapat pasangan yang bijaksana, pasangan kita yang baik, yang pengertian, maka setelah menikah dan selesai administrasi itu balik ke Buddhis, ganti KTP-nya. Apakah boleh ganti KTP? Boleh, gampang. Di Jogja. Di tempat lain saya pernah nguruskan orang di Jawa Barat setengah mati dah. Akhirnya nggak jadi juga. Nah, gimana mau pindah sana dulu, sidang sana, suruh sana. Trauma juga dia. Nah, nggak jadi akhirnya ke Buddhis. Trauma dulu. Nah, tapi kalau misalnya dapat kebetulan pasangannya itu baik sekali, dan ini apakah ada? Ada, saya pernah nangani ini. Belum lama juga. Mereka sudah sepakat mau menikah beda agama, dan si cowoknya itu juga menghargai sekali keyakinan si ceweknya juga menghargai keyakinan cowoknya, dan mereka sepakat bahwa menikah ya ini pokoknya kita menikah di salah satu agama, karena tadi kan nggak boleh beda agama kan. Jadi menikah di salah satu agama, lalu setelah itu balik lagi dan aktif di wihara ini sebagai dan itu menurut saya salah satu caranya. Makanya tadi saya katakan, saya sarankan kalau bisa cari pasangan ini yang bijaksana kayak gini. Bisa nggak kira-kira kalau yang harus gitu? Ya bisa. Yang kedua, tapi catatannya juga kalau kita punya sada yang kuat, kalau kita punya jiwa Buddhismenya itu kuat. Nah, kalau enggak ya nanti ini
Jika punya sadar dan kondisi tidak memungkinkan kembali ke agama Buddha, ini setelah menikah dan lompat pagar tadi ganti KTP, tetap aktif di wihara tanpa mengganti status agama di KTP. Ini ada saya menemukan banyak juga. Jadi mereka kalau dicek KTP-nya masih KTP yang sudah baru ya, tapi ini aktif di wihara. Dan tidak apa-apa kan di Buddha sebagai itu, nggak apa-apa kok kalau kita. Di Buddha banyak yang seperti itu. Karena apa? Karena kalau dia mau ganti KTP, waduh nanti tadi harus ribet sana, ribet sini, ini belum lagi lah soal apa. Tapi dia tetap menjaga karena punya keyakinannya, dia menjaga itu dia tetap aktif. Nah, catatannya juga adalah pasangannya ini pasangan yang baik, artinya yang tidak kemudian maksa-maksa. Kamu tuh harus ikut saya. Nah, itu. Yang ketiga lah, ini kalau orangnya tuh sudah nggak punya sadar ya. Nggak punya keyakinan, kurang keyakinannya, dan punya pengertian yang benar. Nah ini misalnya gini, setelah menikah ya orangnya tuh tidak aktif ke wihara, tapi juga tidak ke agama lain. Ada loh ini. Jadi dia setelah menikah tuh ya udah, pokoknya yang penting saya itu berbuat baik, mau KTP-nya apa susah, apa terserah, mau saya nggak sembahyang ke sana, nggak juga sembahyang ke sana, yang penting saya jadi orang baik aja deh. Nah, gitu. Ini ada loh tipe yang kayak gini. Ya lumayan lah masih berbuat baik kan. Yang berikutnya ini yang red flag ini ya berarti. Sudah kurang keyakinan dan kurang pengertian benar, maka setelah menikah aktif di agama barunya, kemudian di sana menjelek-jelekan agama yang lama. Wah itu agama apa itu? Enggak boleh ini, wah lalu malah narik-narik lepenya. Wah kamu ini harus ikut saya. Wah ada yang kayak gini. Dan tidak menghormati orang tuanya meninggal atau apa, malah biarin aja udah beda sama saya, nggak usah dijualin nggak apa. Nah, ada loh kayak gitu. Nah, jadi ini yang red flag. Makanya tadi saya menyarankan ya, kalau ini terpaksanya kita sudah cari yang Buddhis itu susah sekali dan mesti dengan yang lain. Nah carilah yang bijaksana, yang toleran, yang membiarkan kita itu untuk memilih keyakinan kita sendiri. Nah itu bagus yang seperti itu, dan itu banyak dialami kok oleh teman-teman, supaya agama Buddha juga tetap penganutnya juga ya paling tidak stabil, tidak kemudian banyak pindah, banyak lari. Nah, jadi pertama tadi makanya saya usahakan menikah sesama Buddhis. Gimana cara menikah sesama Buddhis ini? Perluaslah pergaulan ya. Kalau di Indonesia ini kan umat Buddha tadi cuma berapa? Sekitar 2 juta ya. Tapi kalau di Asia Tenggara, loh Buddhis itu nomor 1 loh ya. Betul ya? Nomor 1 tuh Buddhis loh, Asia Tenggara. Kan bisa cari Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, Korea, Cina, Myanmar ya. Loh, kami ini sering menikahkan yang orang Malaysia dengan orang Indonesia. Ini kemarin saya ngasih rekomendasi sudah berapa nih? Berarti 2 orang nih yang akan menikah, orang Indonesia akan menikah dengan orang Malaysia, menikahnya di Malaysia. Ya, kalau dengan orang luar negeri malah kebanyakan kita dapat nih. Waktu menikah dengan orang Amerika itu juga mereka pilih Buddha, kemudian orang Filipina menikahnya Buddha. Jadi kalau cari di Indonesia kan 2 juta susah pilih-pilih ya kan di sini fans artis-artis Korea ya, cari yang orang-orang Korea sana. Apakah bisa kayak gitu? Mungkin sekali kan. Sekarang ini kan cari jodoh di platform-platform itu banyak juga kan. Di TikTok nih sekarang saya aktif di TikTok itu, banyak juga loh orang yang ini single, Buddhis single, Cindo, cari yang ini, wah coba berani. Hanya sayang itu kita ini kurang berani, anak-anak muda Buddhis kita ini mentalnya kurang jago, masih minder, harus berani, apa-apa berani aja. Nah, perkuatlah pemahaman Dhamma sehingga keyakinan itu kita tetap teguh. Makanya ada datang wihara, belajar Dhamma itu supaya ada keyakinannya kuat. Dan kalaupun menikah tadi cari menikah yang sesama Buddhis, atau kalau tidak sesama Buddhis ya yang bijaksana itu. Jadi punyailah
Kalau saya pengalaman saya tadi, yang Buddhis itu orangnya terlalu baik hati itu, jadi ya udahlah nggak apa-apa lah aku ikut, nggak punya daya tawar. Daya tawarnya itu misalnya oke, kita menikah tapi nanti setelah menikah saya tolong dibebaskan, itu saya tetap aktif ke wihara misalnya gitu. Nah, tapi tadi kalau sudah cinta tadi kan, kalau udah cinta itu udah lepak-lepak, udah nggak bisa berpikir logis lagi. Kayak sadar keyakinan itu menjadi penting di sini. Bangga, kita mesti bangga sebagai muda-mudi Buddhis. Ya. Sebagai anak-anak muda Buddhis ini kita perlu bangga bahwa agama Buddha itu bagus, ya kita pertahankan dan kita jaga sama-sama. Nah, tapi jika memang begitu sulit mencari yang seagama, carilah pasangan yang bijaksana, toleran, baik budinya, menghargai dirimu, keyakinanmu, dan tradisi keluargamu. Cinta sejati itu menghargai, bukan memaksa. Kalau pasanganmu sungguh-sungguh mencintaimu, dia akan menjaga keyakinanmu, bukan mencabutnya. Setuju nggak? Hah? Setuju kan? Malah 8 kok, bukannya setuju ya? Oke, ini sebelum nanti ada simpulan terakhir, ada mau diskusi atau pertanyaan? Ada yang mau menyanggah? Boleh juga. Oh ini tidak terlalu darmik tadi saya katakan ya. Ada yang belum jelas nih cara-caranya? Ada? Mau menyanggah? Boleh loh ini. Siapa? Ada? Ada? Hah? Saya pilihkan mungkin. Boleh? Mau nanggapi atau mau nanya atau mau tidak setuju? Enggak ada, setuju semua. Setuju. Oke. Di sini jujur yang punya pacar berbeda agama siapa? Ada? Enggak apa-apa. Itu oke saya ini juga kalau dalam Buddhis kan enak, enggak akan dilarang. Nah, awas loh, kalau kamu mau beda nanti kamu segera saya kirim ke neraka Awici. Wah, gitu kan enggak ada kayak gitu. Enggak diancam-ancam juga kan? Bebas juga kan? Ada? Nanti saya minta yang terakhir baca ini kesimpulannya. Enggak. Ada yang mau? Hah? Enggak beda agama, beda sekte. Nah, kalau beda sekte itu, wah ini tadi udah dikit pilih-pilih lagi. Udah yang penting Buddhis dulu. Yang penting dibangun pengertian benarnya dulu. Lumayan loh sesama Buddhis. Udah Buddhis, oh ini masalah kita juga kan. Buddhis itu udah dikit. Masih ada namanya sekte-sekte. Ya, ada yang Budayana, ada yang Maitreya, ada yang Nichiren, ada yang apa lagi? Ikuan Tao, ada yang wah, nanti kalau aku nggak sesama yang Patria, nanti Theravada masih ada lagi dipecah-pecah Patria. Nanti kalau nggak sesama Patria nih, kalau nggak sesama Widyaloka nggak mau, kalau nggak sesama Kamadisuda nggak mau. Ya gimana ini? Aduh kayak mengail di kolam yang sempit, nah gitu kan. Nah, ada yang kayak gitu. Pokoknya harus yang sama-sama dari Lubuk Linggau. Wah. Buddhis, Patria, Lubuk Linggau. Terus yang marganya sama-sama marga. Enggak boleh sama malah. Oh, malah enggak boleh sama ya. Oh, kalau sesama marga enggak boleh ya? Harus yang ini, wah. Iya memang ini ya apa-apa. Harus sama-sama Cindo. Harus sama-sama Jawa, harus sama-sama ya juga ya. Makin dikit juga, makin diperas-peras makin dikit juga. Nah, akhirnya apa? Ya ini di kalangan anak muda, di kalangan Buddhis juga sekarang ini trennya kan juga itu apa? Selain child free juga apa namanya? Free marriage ya, apa namanya? Bebas. Enggak mau menikah. Enggak harus menikah gitu loh. Dia mengatakan, aku bahagia kok tanpa harus menikah, bahagia. Oke juga. Buddhis juga akan melarang. Oke, sekarang siapa yang mau baca yang terakhir? Ini kesimpulan terakhir. Nah, ini kayaknya ini nih yang baju hitam. Cia. Oh, Cia. Hah? Cia. Cia ya. Oke, yang terakhir nih, ini yang terakhir setelah ini. Ayo.
dari Ini kan muridnya Wanu toh? Dhamma Sundara. Pak bukan ya? Kamu bukan muridnya Pak Salim Lia? Bukan ya? Bukan. Oh, Dhamma tak pikir. Sundara. Oh, Dhamma Sundara ya? Oke, baca yang keras dan kita akan tepuk tangan. Hah? Kenapa berat ya hatinya? Hatinya berat ya? Mau nangis? Nangis dulu gak apa-apa? Jika hati ini akhirnya jatuh pada dia yang belum menempuh jalan dhamma, asal ia bijaksana, mau menghargai dan tak memaksaku berpaling dari Buddha Dhamma, aku masih bisa membuka asa. Sebab bagiku cinta sejati adalah saling menjaga, bukan untuk memaksa. Gimana? Relate ya? Relate ya? Relate. Wah. Oke, ya itu saja dari saya. Terima kasih dan teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kurang. Saya akhiri salam dalam nama Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.